Halo semuanya, kembali lagi di channel yang receh ini. Kali ini Recengers kembali lagi akan mengungkapkan mengenai legenda-legenda dan sejarah yang ada di bumi ini. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah ular Midgard Jormungandr, makhluk raksasa yang mengikat bumi dengan badannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Sobat Receh. Jormungandr dalam mitologi Norse adalah ular jahat yang menyelimuti dunia, menggigit ekornya sendiri. Jormungandr artinya, binatang besar, juga dikenal sebagai ular Midgard, atau ular dunia, karena tubuhnya melingkari seluruh bumi di bawah lautan, dan bumi disebut Midgard dalam kosmologi Nordik. Jormungandr mungkin juga disorot dalam agama suku asli Jermanik, dan keberadaan mereka dibuktikan dalam catatan agama pra-Kristen dari berbagai cabang bangsa Jermanik. Misalnya, orang Jerman kontinental menghubungkan gempa bumi dengan pergerakan ular di abad pertengahan. Jormungandr adalah salah satu dari 3 keturunan raksasa Angerboda dan dewa penipu Loki. Saudara laki-laki Jormungandr adalah serigala raksasa Fenrir, yang diikat oleh para dewa. Menurut mitologi Ragnarok akhir zaman, dia akan bertanggung jawab atas kematian penguasa Asgard di masa depan dan ayah para dewa, Odin, dan saudara perempuannya adalah Dewi Hel, ratu dunia bawah. Racun Jormungandr sangat kuat dan ukurannya sangat besar. Jadi, ayah para dewa, Odin, melemparkan ular itu ke laut, di mana pergerakannya bertanggung jawab atas badai dan tsunami yang mematikan. Dewa Thor adalah musuh khusus ular itu. 2 pertempuran di antara mereka diceritakan di Edda. Yang pertama menceritakan bagaimana Thor hampir membunuh Jormungandr. Para dewa telah mengatur pesta dengan Aegir dan Ran, 2 raksasa yang lembut dan ramah, yang tinggal di dasar laut. Aegir dan Ran menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah perjamuan, tetapi hanya jika para dewa dapat menyediakan panci yang cukup besar untuk menyiapkan meat untuk semua tamu. Para dewa mengetahui bahwa dari semua makhluk di 9 dunia, hanya Hymir raksasa yang memiliki kuali yang cukup besar untuk tujuan ini. Thor, para dewa yang paling berani, dan juga yang lebih terbiasa berurusan dengan para raksasa, tidak semuanya bersahabat dengan para dewa seperti Aegir dan Ran, menawarkan untuk mendapatkan kuali ini dari Hymir. Di tanah raksasa, Thor pergi memancing dengan nelayan raksasa. Hymir ini pada awalnya tidak menyadari bahwa temannya adalah dewa petir, karena dia menyamar sebagai petani muda. Thor mendayung dengan terampil, membawa perahunya ke laut lepas, jauh dari tempat raksasa biasanya memancing. Dia mengaitkan kepala sapi ke kail seperti umpan dan melemparkan kailnya. Ular Midgard muncul dari dasar laut, mengulurkan mulutnya di sekitar kepala sapi dan dengan cepat ditangkap oleh kail. Menggunakan kekuatannya yang luar biasa, Thor mengangkat ular itu dan hendak membunuhnya dengan pukulan dari palu ajaibnya, Mjolnir, ketika Hymir, dengan panik karena kapalnya akan tenggelam dan ketakutan saat melihat ular itu, memotong garis dengan pisaunya. Ular itu lolos dan tenggelam kembali ke laut. Thor melemparkan palu ke arah ular yang melarikan diri, dan sementara beberapa percaya bahwa ular itu sudah mati, dalam prosa Edda dikatakan bahwa ular Midgard masih hidup dan tinggal di laut sekitarnya. Pada akhir zaman, Ragnarok, sebagai pertempuran terakhir antara kekuatan baik dan jahat dikenal dalam mitologi Norse, Thor ditakdirkan untuk menemukan Jormungandr lagi. Dia akhirnya membunuhnya dengan pukulan dari Mjolnir, tapi dia bertahan cukup lama untuk berjalan 9 langkah dari ular sebelum menyerah pada bisanya. Dengan cara ini, Serpent of Midgard dan Thor akan saling membunuh di ujung dunia. Jormungandr juga dapat dikaitkan dengan simbol Ouroboros, yang dalam bahasa Yunani berarti, ular yang melahap dirinya sendiri, dan melambangkan antara lain siklus hal dan permulaan, kembalinya kekal. Ini juga dapat dikaitkan dengan fakta bahwa setelah jatuhnya para dewa di Ragnarok, para penyintas akan menemukan dunia yang makmur dan damai. Nah, sudah sampai di akhir video kisah ular Midgard Jormungandr, makhluk raksasa yang mengikat bumi dengan badannya. Bagaimana Sobat Receh, penjelasannya menambah wawasan bukan? Jangan lupa like, komen dan subscribe ya sobat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.